Penilaian yang selama ini menjadi dasar anugerah Kabupaten Layak Anak. Yang dinilai itu adalah komitmen pemerintah daerah dalam pertama adalah bagaimana memenuhi hak-hak anak. Yang kedua bagaimana melakukan perlindungan khusus terhadap anak. Jadi anak itu dijamin dan diberikan kebebasan untuk hak-haknya dapat terpenuhi melalui kebijakan, melalui program dan kegiatan dari pemerintah daerah. Juga bagaimana upaya pemerintah daerah melakukan perlindungan terhadap anak. Anak-anak yang korban kekerasan, anak-anak yang putus sekolah, bermasalah dengan hukum, bagaimana dapat difasilitasi, dapat dibina dan dinaungi oleh pemerintah daerah. Itu inti daripada penilaian itu. Kalau periode lalu kita dari 5 tingkatan kita sudah di tingkat 2, yaitu di Madya. Madya ini tertinggi di Provinsi Gorontalo, baru kita yang Madya. Yang lain provinsi, kemudian kota itu baru Pratama. Targetnya untuk kita sebenarnya target ini adalah Nindya, jadi kita naik ke satu tingkat lagi, Nindya. Karena setelah Pratama ada Madya, ada Nindya, ada Utama, kemudian ada tingkat tertinggi itu KLA-nya. Untuk kegiatan hari ini adalah verifikasi data untuk persiapan Kabupaten Layak Anak, sehingganya seluruh elemen termasuk OPD semua, kemudian Bupati dan Wakil Bupati, Sekda sebagai yang selalu melahirkan regulasi yang terkait dengan kegiatan Kabupaten Layak Anak. Nah, untuk pernikahan dini ya, tadi ada klaster 2 kalau tidak salah tentang pernikahan dini. Jadi pernikahan dini ini sebenarnya kami kerjasama dengan Kemenak, dengan KUA, dengan pengadilan agama, mungkin kalau ada sesuatu yang terkait dengan undang-undang pencegahannya, itu juga mereka yang selalu menyampaikan itu, dan itu dilakukan sosialisasi loh di tingkat SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi juga ada, sehingganya kami dari pihak Pusat Pembelajaran Keluarga, kemudian P2TP2A, P3A, PTD, itu kami kolaborasi semua lintas sektor, termasuk bagaimana menangani meminimalisirnya ketika ada yang terjadi. Kami selalu memberikan upaya untuk mengundang orang tua yang punya anak untuk memberikan pemahaman tentang reproduksi, karena ini terkait dengan dinas kesehatan juga penanganan pada saat melahirkan. Nah ini kalau usia itu rentan sekali dengan penyakit, sehingga ini yang perlu kami sampaikan. Bukan saja pelarangan, tapi bagaimana untuk kesehatan perempuan yang menjadi korban biasanya ya. Kemudian juga yang biasanya yang kami tangani juga bukan di daerah-daerah perkotaan, justru daerah-daerah desa yang ada istilahnya kalau anak sudah usia sekian sudah wajib nikah, padahal usia itu dalam tanda kutip belum bisa. Kemudian tadi juga disinggung soal bagaimana Puspaga berkolaborasi dengan seluruh lintas. Kalau dengan wartawan, dengan pihak kejaksaan, dan itu sudah ada penerbitan kerjasama untuk jaksa sayang anak, jaksa sahabat anak, wartawan sahabat anak. Kenapa demikian harus ada? Karena ini isu atau kerentanan daripada kekerasan ini, baik seksual, rumah tangga dan sebagainya, itu tidak boleh langsung diekspos. Kenapa? Bukan kami tidak mau, karena ini privasi. Nah, apalagi masa depan anak yang perlu kami pertimbangkan juga, karena ketika dia ketimpa musibah, itu kami tidak bisa menyalahkan oknum, tapi kami wajib melapor, kami wajib mendampingi dan juga kerjasama dengan forum anak. Karena kalau kami tidak membina itu, ini masalah bisa berlarut bahkan
pelaku daripada kekerasan ini terbiarkan saja, sehingga minimal kalau sudah fatal otomatis masuk ranah hukum. Kami dari Puspaga menyiapkan psikologinya. Jadi secara internal kami pelaku yang jadi korban ini kami harus ada pendampingan khusus untuk pemulihan daripada psikologinya supaya dia bisa terterima dan bisa menerima kenyataan dengan catatan tidak boleh diekspos orangnya. Tapi kalau ranah hukum sebagai pelaku yang melaksanakan itu harus wajib untuk kami presur dengan kerjasama dengan Polda. Di sana ada P2 TP2 juga dengan Polres dan juga Kejaksaan.